Halo teman-teman mahasiswa perekam medis dan informasi kesehatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi biostatistik mengenai sensus harian pasien. Saya akan membahas pengertian, cara, macam, serta istilah-istilah yang ada dalam sensus harian pasien. Pengertian sensus harian. Menurut Gemala Hatta, sensus harian merupakan data yang dikumpulkan setiap harinya dan merupakan aktivitas pasien selama 24 jam. Sedangkan menurut Hubman, sensus dilakukan untuk mengetahui jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien selama 24 jam. Dalam pelaksanaannya, sensus merupakan kegiatan pengumpulan data yang harus dilaksanakan dalam 24 jam setiap harinya. Pengumpulan data ini menjadi dasar pelaksanaan pembuatan laporan suatu rumah sakit. Adapun jam pelaksanaan sensus harian. Yang pertama, tengah malam. Waktu tengah malam dirasa saat yang tepat untuk melakukan sensus harian kepada pasien, karena mereka berada pada tempat tidur mereka masing-masing. Yang kedua, pagi hari. Kegiatan sensus lebih sulit dilakukan apabila diadakan pada pagi hari, karena pada saat itu pasien sedang menjalani kegiatan atau pemeriksaan, sehingga mereka tidak berada di ruangannya. Kemungkinan mereka sedang berada di ruang pemeriksaan, laboratorium, ruang operasi, atau sedang berjalan-jalan di rumah sakit. Adapun keuntungan sensus dilakukan pada tengah malam. Yang pertama, suasana umumnya lebih tenang, tidak banyak pengunjung dan petugas lain. Yang kedua, suasana umumnya lebih nyaman, tidak terasa panas seperti siang hari. Yang ketiga, suasana umumnya lebih santai, tidak sedang sibuk seperti pada jam kerja. Dan yang keempat, periode sensus akan lebih identik kepada periode waktu 24 jam pengertian hari, tidak memenggal hari. Namun, sensus harian boleh dilakukan jam berapapun, asalkan sensus yang dipilih harus tetap atau konsisten. Yang kedua, cara pengumpulan sensus harian. Yang pertama, sistem manual. Sensus harian pasien dilakukan oleh seseorang RMIK secara manual dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Yang kedua, sistem komputerisasi. Sensus harian pasien dilakukan oleh seseorang RMIK secara komputerisasi mengisi data ke dalam komputer. 3. Macam-macam sensus harian. Yang pertama, sensus harian rawat jalan merupakan perhitungan jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dari setiap klinik. Yang kedua, sensus harian rawat inap. Sensus harian rawat inap adalah kegiatan perhitungan pasien rawat inap di fasilitasi kesehatan pada waktu tertentu. Yang keempat, dalam sensus harian pasien terdapat beberapa istilah-istilah dalam kegiatan sensus harian rawat inap. Yang pertama, hari perawatan. Hari rawat atau dalam istilah asing Inpatient Service Day atau Inpatient Day, Patient Day, Bed Occupation Day, or Census Day adalah unit pengukuran yang menunjukkan pelayanan yang diterima oleh seorang pasien rawat inap dalam periode 24 jam. Yang kedua, pasien transfer, yaitu kejadian pindahnya pasien dari satu bangsal atau ruang rawat inap ke bangsal lain dalam satu rumah sakit. Jadi, pasien transfer masih berstatus sebagai pasien rawat inap rumah sakit tersebut, belum termasuk pasien keluar atau discharge. Pasien transfer terbagi dua macam. Yang pertama, pasien pindahan, yaitu jika ada bangsal yang menerima pasien. Yang kedua, pasien dipindahkan, yaitu pindahnya pasien dari satu bangsal ke bangsal lain dalam rumah sakit yang sama. Yang ketiga, pasien yang masuk dan yang keluar pada hari yang sama. Dalam perhitungan lama rawat atau LD atau length of stay atau LOS, pasien yang masuk dan yang keluar pada hari yang sama dihitung lama dirawatnya 1 hari. Jumlah pasien yang masuk dan yang keluar pada hari yang sama menjadi bagian yang ikut diperhitungkan pada saat kita menghitung hari perawatan atau HP. Yang keempat, rata-rata hari perawatan, yaitu rata-rata jumlah perawatan per hari yang pada periode tertentu. Jumlah hari perawatan pada periode tertentu biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir, rekapitulasi sensus harian rawat inap adalah formulir perantara untuk menghitung dan merengkap pasien rawat inap setiap harinya dari masing-masing ruang rawat inap.